Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di podcast Polewali Mandar TV. Dan seperti biasanya, kita akan menghadirkan tamu spesial yang akan berbagi pengalaman dan tentunya akan menginspirasi kita semua. Bersama saya Lesni Ayu Lestari, dan di episode kali ini kita akan berbincang bersama seorang wanita cantik yang tentunya akan menginspirasi kita semua. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berkenalan dengan tamu kita hari ini. Dia adalah seorang putri perwakilan dari Sulawesi Barat yang akan mengikuti ajang nasional Putri Indonesia, yang tentunya juga telah mencetak banyak prestasi di bidangnya. Selamat datang Andi Ica Hardi. Terima kasih. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih telah hadir menyempatkan waktunya untuk podcast bersama kita di Polewali Mandar TV. Dan sebelum berbincang lebih jauh, mungkin Andi Ica boleh memperkenalkan diri dan berbagi tentang profil singkatnya. Oke, baik. Terima kasih Kak. Halo semuanya pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Andi Ica Hardi. Umur saya 25 tahun. Saya perwakilan Putri Indonesia dari Sulawesi Barat. Boleh Andi Ica memperkenalkan bagaimana profil singkatnya? Oh iya, baik. Saat ini saya bekerja di salah satu stasiun TV nasional yang ada di Sulawesi Barat. Selain itu, saya juga bekerja sebagai staf protokol di pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Selain bekerja, saya juga aktif Kak di salah satu kegiatan sosial yang ada di Mamuju. Yeah. Proyeknya itu adalah Garis Hitam Project. Jadi yang kami lakukan di sana itu adalah kami mengangkat isu diskriminasi yang dihadapi oleh teman-teman narapidana dan juga mantan narapidana yang ada di lapas perempuan kelas 3 Mamuju. Sangat luar biasa sekali. Dan tentunya mungkin Andi Ica boleh memberikan bagaimana kiat-kiatnya Andi Ica sehingga sekarang bisa menjadi perwakilan Sulawesi Barat dalam ajang Putri Indonesia. Ya baik, tentunya banyak sekali ya kiat-kiat yang sudah saya lalui sampai bisa di titik ini. Mulai dari mengikuti audisi di Jakarta, karena memang di Sulawesi Barat sendiri kan untuk pemilihannya itu belum ada ya Kak untuk pembelian lisensi. Jadi kita sebagai putri daerah harus audisi dulu nih di Jakarta, di Graha Mustika. Yeah. Nah tentunya saya berangkat ke Jakarta mengikuti audisi beberapa tahapan, mulai dari mengukur tinggi badan, melakukan sesi interview, dan juga sharing bersama dengan Dewan Juri di sana sampai akhirnya saya bisa terpilih menjadi perwakilan dari Sulawesi Barat. Dan tentunya kita juga ingin mengetahui nih, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi terutama sebagai seorang putri Indonesia dan bagaimana mengatasi rintangan tersebut? Ya Kak, jadi kalau berbicara tentang tantangan ya, kalau saya pribadi ya Kak, ini kan merupakan pengalaman pribadi saya, mungkin mau saya sharing ke teman-teman di rumah. Ya, betul. Ini adalah kali ketiga Kak, saya mendaftar sebagai Putri Indonesia Sulawesi Barat. Jadi memang saya sudah daftar di tahun 2019, tapi waktu itu saya hanya di top 10 saja. Kemudian saya mencoba kembali mendaftar di tahun 2022, dan mungkin belum rezeki saya hanya tinggal jadi top 3 dan Putri Indonesia favorit Sulawesi Barat 2022. Sebenarnya itu sudah membuat saya kayak gimana ya Kak, kita kan kalau kita mencoba sesuatu, kalau kita gagal kadang kita kayak ngerasa, aduh bisa nggak ya saya jadi Putri Indonesia. Tapi apa yang membuat saya selalu percaya bahwa ketika kita berani bermimpi, ketika kita gagal, kita berani mengambil resiko, saya berpikir bahwa mungkin kegagalan yang saya rasakan kemarin itu adalah proses dan perjalanan saya sehingga saya bisa menjadi Putri Indonesia di tahun 2024 ini. Dan menurut saya itu adalah sebuah pengalaman berharga sih Kak, kegagalan yang membuat saya bisa sampai sekarang ini. Ya, Andi Ica, adakah figur atau tokoh yang dijadikan sebagai role model sehingga menjadi Putri Indonesia? Tentunya figur atau role model saya adalah ibu saya ya Kak, karena kita tidak bisa memungkiri, kita bisa berada di sini, apapun yang kita dapat sekarang adalah bentuk dari doa dan apa yang telah ibu kita berikan kepada kita, dan sampai sekarang ibu saya adalah menjadi role model bagi saya. Ya, tentunya sangat
luar biasa sekali pemirsa Polewali Mandar TV, role model yang dijadikan Andi Ica sehingga bisa menapaki ajang tingkat nasional Putri Indonesia ini adalah seorang ibu, karena tanpa seorang ibu tentunya kita tidak akan menjadi apa-apa ya Andi Ica ya. Ya, Andi Ica, bagaimana pandangan Anda tentang peran perempuan di Indonesia saat ini? Kalau berbicara tentang peran perempuan, tentunya di zaman modern sekarang ya Kak, kita sudah tidak boleh lagi nih menganggap bahwa perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, betul. Banyak sekali orang yang menganggapan bahwa perempuan itu harus kerja di dapur aja gitu. Masih ada beberapa masyarakat ya yang beranggapan seperti itu. Nah, menurut pendapat saya hal itu harus kita perhatikan ya Kak, sebagai seorang perempuan. Di sini saya ingin membuktikan, apalagi dengan terpilihnya saya sebagai Putri Indonesia Sulawesi Barat, saya ingin membuktikan kepada perempuan-perempuan di luar sana, especially yang ada di Sulawesi Barat, untuk berani bermimpi. Jangan karena kita seorang perempuan kita mau kalah nih dengan laki-laki. Jadi memang benar-benar harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Bukan berarti karena perempuan kita tidak bisa memimpin, kita tidak bisa menentukan pilihan kita sendiri. Seperti itu sih kan menurut saya. Jadi memang harus ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Iya. Bagaimana persiapan sejauh ini? Bagaimana persiapan Andi Ica untuk mengikuti ajang yang bergengsi ini? Iya. Kalau berbicara persiapan, sejauh ini sudah 80% ya Kak, persiapan saya menuju karantina. Karena nanti karantinanya itu akan diadakan pada tanggal 20 Februari mendatang di Jakarta, dan memang banyak sekali persiapan yang harus saya sediakan. Mulai dari kesiapan mental, yang memang itu adalah yang paling penting juga ya Kak. Kesiapan fisik, berolahraga, makan makanan sehat, dan juga beberapa persiapan seperti kebutuhan-kebutuhan karantina saya nanti, seperti national costume, budaya-budaya akan saya bawa ke sana, dan juga mungkin advokasi saya ya, karena saya tunjukkan ke sana dan ingin perlihatkan ke nasional nanti untuk advokasi yang akan saya bawakan berkaitan tentang Gadis Hitam Project. Oh ya, apa pesan atau harapan atau saran yang ingin Andi Ica sampaikan kepada generasi muda, khususnya perempuan Sulawesi Barat? Ya, kalau berbicara tentang harapan, sama seperti yang saya katakan tadi Kak, bahwa kita sebagai seorang perempuan harus berani bermimpi besar, harus berani mengambil resiko, harus berani menentukan pilihan sendiri, jangan insecure kan, karena sekarang ini kan banyak banget perempuan yang selalu merasa insecure, banyak sekali perempuan yang selalu nggak pede dengan dirinya sendiri, tidak percaya diri. Jadi saya ingin berpesan kepada teman-teman semua untuk kita harus menjadi perempuan yang memiliki value, dengan berani mengambil peran sendiri, berani bermimpi, dan tentunya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Seperti itu kan. Ya. Apa harapan atau bagaimana kiat-kiat atau keinginan Andi Ica yang dititipkan kepada masyarakat Sulawesi Barat khususnya untuk mendukung Andi Ica nantinya di tingkat nasional? Iya, jadi kan nanti pada saat karantina itu akan ada beberapa sesi ya Kak. Saya mohon doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat untuk mendukung saya di pemilihan Putri Indonesia 2024. Ya, baik pemirsa Polewali Mandar TV, telah kita mendengarkan tadi sharing session bersama dengan Andi Ica, dan tentunya kepada seluruh warga Sulawesi Barat khususnya agar kiranya bisa mendukung penuh, mensupport Andi Ica dalam ajang pemilihan Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Barat. Ya, terima kasih banyak Andi Ica Hardi untuk berbagi kisah dan wawasan yang luar biasa pada hari ini. Ini adalah episode yang menginspirasi dari banyaknya perempuan yang ada di Sulawesi Barat. Terima kasih, Bismillah ya. Iya, baik. Ya. Baik, itulah tadi pemirsa Polewali Mandar TV podcast edisi bersama Putri Indonesia Andi Ica perwakilan dari Sulawesi Barat. Terus saksikan Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Saya Lesnia Yulestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.